Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Ahem bertanya kepada Gopi, apakah Gopi akan bersamanya selamanya? Gopi berkata bahwa dia akan bersama Ahem dan bahkan seluruh keluarga bersamanya. Ahem mengatakan dia telah kehilangan kepercayaan dirinya dan tidak tahu bagaimana menghadapi dunia sekarang. Gopi berkata, Ahem adalah kekuatannya dan dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Lalu Gopi meminta kepada Ahem untuk ikut dengannya dan menarik tangan Ahem, tetapi Ahem tidak mau mengikuti Gopi. Lalu Gopi terus menarik tangan Ahem dan memberikan sumpahnya dan membawa Ahem melalui aula ke kuil rumah. Kokila yang duduk bersama keluarga bertanya kepada Gopi dan Ahem apa yang telah terjadi. Gopi menunjukkan lampu untuk Ahem dan mengatakan dia menyalakan lampu ini ketika dia meninggalkan rumah dan dia berdoa untuk perlindungan Ahem. Lampu ini masih menyala sampai sekarang. Itu berarti Tuhan mengirimnya dengan selamat dan bahkan sekarang melindunginya. Sama seperti tanpa udara, kehidupan berhenti tanpa kepercayaan pada Tuhan. Seseorang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka sayangi. Ahem bertanya, bagaimana bisa dia percaya? Gopi bertanya, apakah Ahem tidak percaya kepadanya juga? Ahem berkata dia hanya percaya kepada Tuhan. Madhuben cemburu mendengar perkataan Ahem dan Gopi. Gopi mengambil lampu dan bersumpah bahwa dia akan membawa kembali Merak dari neraka Gaura ke rumah Modibapan dalam waktu 1 bulan jika dia khawatir tentang kehidupan putrinya. Gopi bersumpah jika dia gagal membawa Merak pulang, dia akan meninggalkan rumah Modibapan. Kokila bertanya, apa perkataan Gopi ini? Gopi mengatakan, Ahem meragukan keputusan Gopi. Jadi, jika dia gagal, dia tidak berhak tinggal di rumah ini. Madhuben nyengir mendengar perkataan Gopi. Hetal juga bertanya, apa yang dikatakan Gopi ini? Gopi mengatakan ini adalah kepercayaan antara Gopi dan Tuhannya sekarang. Ahem bertanya, apa kegilaan semua ini? Gopi mengatakan dia tidak akan mundur dan bahkan tidak membiarkan dia mundur. Madhu berpikir dalam 1 bulan Gopi akan keluar dari rumah Modi dan dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kokila mengatakan dia percaya kepada keyakinan Gopi dan keyakinan Gopi kepada Tuhan dan akan selalu bersamanya. Lalu Kokila meminta kepada Ahem untuk berjanji kepada Gopi bahwa dia akan selalu bersama Gopi. Ahem berjanji dan mengatakan dia tidak akan mundur dari tanggung jawabnya. Gopi meminta kepada Ahem untuk berjanji bahwa dia tidak akan melanggar keyakinannya kepada diri sendiri dan akan percaya diri. Ahem berjanji dan mengoleskan sindur di dahi Gopi. Kokila berdoa, Tuhan bisa memberkati kalian berdua untuk tidak membiarkan Ahem melanggar janjinya dan kehilangan kepercayaan dirinya.
Ethel mengatakan, kalian berdua tidak akan mengingkari janjinya. Madu berpikir dia tidak akan membiarkan Ahem menepati janjinya dan akan mengeluarkan Gopi dari rumah Modibapan. Selanjutnya, Durga menangis dan Serapan menghibur Durga. Vidya datang dan bertanya, apakah dia sangat kesal dengan perilaku Mera. Durga mengatakan ketika Dara menikahi Mera, mereka juga harus mendapatkan anak. Dia malah senang bahwa perbedaan Vidya dan Serapan hilang. Serapan dengan marah pergi meninggalkan Vidya. Durga meminta kepada Vidya dan menenangkannya. Vidya mengikuti Serapan dan dia mengatakan apapun yang Gaura inginkan tidak akan terjadi. Sementara Kokila memanggil Urmila dan menginformasikan tentang sumpah Gopi. Urmila mengatakan Mera akan kembali dalam waktu 1 bulan karena dia tidak akan menyetujui tuntutan Gaura. Gopi bertanya apa yang telah terjadi. Urmila memberitahu Gaura menuntut cucu atau cucu dari Mera. Gopi bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Urmila mengatakan dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan membuat keretakan antara Daram dan Mera. Madu mendengar percakapan mereka dan menyadari Kokila mengirim Urmila ke rumah Gaura dengan sebuah rencana. Dia akan pergi ke rumah Gaura dan memberitahu Gaura. Kokila melihat bayangan di dekat pintu dan memutuskan panggilan. Urmila berbalik dan terkejut melihat Mera.